Halo, salam sejahtera. Di sini saya Maksiman Tresda dengan NIM B1011191030 akan menganalisis saham Bank BTPN Syariah. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sejarah Bank BTPN Syariah. Perseroan ini awalnya didirikan dengan nama PT Bank Purbananarta berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 7 Maret 1991 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 39 tanggal 25 Mei 1992 dan Akta Perubahan Nomor 25 tanggal 11 Juli 1992 yang ketiganya dibuat di hadapan Haji Abu Yusuf SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan Menteri Kasiman Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan terakhir berganti nama menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah sebagaimana didasarkan pada Akta Perubahan terhadap Anggaran Dasar Nomor 25 tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Adijah SH MKN Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU 50529 AH 0102 tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2013, tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 124084 tanggal 22 November 2013. BTPN Syariah adalah anak perusahaan BTPN dengan kepemilikan saham 70% dan merupakan bank syariah ke-12 di Indonesia. Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpencil yang belum terjangkau serta segmen masyarakat prasejahtera. Selain menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat tersebut, BTPN Syariah juga menyediakan pelatihan keuangan sederhana untuk membantu mata pencarian nasabahnya agar dapat berlanjut serta membina masyarakat yang lebih sehat melalui program dayanya. Selanjutnya, adapun visi misi Bank BTPN Syariah yaitu visi misi dan nilai BTPN Syariah mencerminkan arah usahanya agar tujuannya mengembangkan jutaan rakyat Indonesia terpenuhi. Visinya adalah untuk menjadi bank syariah yang terbaik dan sekaligus mengembangkan keuangan inklusif sehingga dapat mengubah kehidupan jutaan masyarakat. Jalan dengan ini adalah misinya untuk bekerja sama menciptakan peluang pertumbuhan usaha dan mencapainya kehidupan yang lebih berarti. Bank berusaha untuk mencapai visi dan misinya dengan membina 4 nilai utama yaitu profesionalisme, integritas, saling menghargai, dan kerjasama. Kemudian kita beralih ke penawaran umum perdana saham BTPS. Pada tanggal 25 April 2018, BTPS memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penawaran umum perdana saham BTPS kepada masyarakat sebanyak 770.370.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp975 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2018. Adapun Biro Administrasi Efeknya PT Datindo Entricom dan penjamin emisi utama yaitu PT Citadana Sekuritas Asia. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham BTPS setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi saham akan digunakan seluruhnya untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk peningkatan volume pembiayaan murabahah untuk segmen masyarakat pra-cukup sejahtera. Selanjutnya yaitu pemegang saham Bank BTPN Syariah. Berdasarkan tabel per Januari 2022, 70% saham dimiliki PT Bank BTPN, sedangkan 29,98% dimiliki publik atau masyarakat dan 0,02% dimiliki treasury stock. Nah, Bank BTPN merupakan bank devisa hasil penggabungan usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. Bank BTPN memfokuskan diri untuk melayani segmen mass market yang terdiri dari para pensiun, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, dan komunitas prasejahtera produktif serta segmen korporasi. Berikutnya yaitu manajemen Bank BTPN Syariah.
Dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan, serta untuk peningkatan kualitas dan budaya perusahaan, maka diperlukan adanya struktur organisasi untuk mengupayakan keselarasan dalam pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dan untuk membentuk kekuatan internal. Adapun Presiden Komisarisnya yaitu Kemal Aziz Tambul, Presiden Direktur Utama Hadi Wibowo, dan Direkturnya M. Gatot Adi Prasetyo, Fahmi Ahmad, Yudhoyono B. Winantio, dan Direktur Kepatuhan Arif Ismail, serta jajaran manajemennya yaitu Dewi Nuzulianti sebagai Business Planning dan Asuransi Head, dan Business Development Head Adi Fauzan, Risk Management Head Dharma Putra, Information Technology Head Robertus Hadi Surya, dan Human Capital Head Ibnu Agung Mulyanto. Selanjutnya ada produk Bank BTPN Syariah. BTPN Syariah terus berupaya menyediakan produk-produk unggulan yang mengedepankan pemenuhan kebutuhan nasabah untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Fokus pada pemberdayaan nasabah prasejahtera produktif. BTPN Syariah memiliki dua produk utama, yaitu produk pendanaan dan produk pembiayaan. Kedua produk ini semata-mata ditujukan untuk memberdayakan keluarga prasejahtera produktif. Yang pertama, pendanaan. Produk pendanaan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menemukan investasi Indonesia. Nasabah tidak hanya mendapatkan kenyamanan bertransaksi perbankan dan imbal hasil yang optimal, namun memiliki kesempatan membantu keluarga pra atau cukup sejahtera di seluruh Indonesia untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Adapun contoh-contohnya seperti tepat tabungan, tepat deposito, tepat tabungan platinum, tepat tabungan rencana, rekening tabungan jemaah haji, tepat giro, tepat tabungan syariah, tepat tabungan syariah agen. Sedangkan pembiayaan, produk ini adalah produk paket masa depan. Paket masa depan adalah produk terpadu BTPN Syariah yang diberikan kepada kelompok perempuan di pedesaan yang ingin berusaha dan memiliki impian untuk merubah hidup, tapi tidak memiliki akses ke layanan perbankan. PMD mengedepankan 4 perilaku efektif dalam menggapai mimpi mereka, yaitu berani berusaha, disiplin, kerja keras, dan saling bantu. BTPN Syariah secara rutin melakukan program pemberdayaan yang berkelanjutan dan terukur. Produk PMD terdiri dari beberapa manfaat yang ditawarkan kepada nasabah, yang terdiri dari pembiayaan, tabungan, dan manfaat asuransi. PMD memiliki fasilitas pembiayaan senilai 1 juta sampai 50 juta yang dibayarkan melalui cicilan setiap 2 minggu dalam jangka waktu 1 tahun atau 1,5 tahun. Kemudian saya akan menganalisis secara singkat pergerakan saham PT Bank BTPN Syariah 6 bulan terakhir. Jika dilihat dari gambar tersebut, tercatat selama 6 bulan terakhir, harga saham ini sebesar 16,32%. Kemudian selama 6 bulan ini, harga saham tertinggi terjadi pada tanggal 9 November 2021 dengan harga Rp4.080. Sedangkan harga saham terendah terjadi pada tanggal 8 Maret 2022 dengan harga Rp3.010. Sebagai pemula di pasar modal, saya melihat tren pasar pada gambar tersebut mengalami tren yang cenderung menurun. Suatu saham yang mengalami fluktuasi di pasar modal tentu dipengaruhi beberapa faktor internal dan juga eksternal, seperti kebijakan pemerintah, kemudian lemah kuatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing, yang tentunya sangat berpengaruh dengan harga saham di bursa. Baik, itulah tadi penjelasan dan analisis singkat mengenai saham Bank BTPN Syariah. Saya mengucapkan terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.